Sindo Sore, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline. Ya, ada checker di atas yang mengecek, ada atasan yang terakhir yang menyetujui. Tapi kelihatannya kalau orang dalam bermain ya akan tembus juga. Selama ini ada dikenal dengan 3 line of defense, 3 lapis pertahanan bank untuk mengamankan transaksinya. Ini kan kelihatannya ya orang banknya sendiri berdua sudah ikut bermain dan dia menerobos menyimpang dari prosedur yang ada di dalam. Ya, memang kalau dilihat kan yang kena ini KCP, cabang pembantu itu kecil sebenarnya. Duitnya tidak sebanyak kantor cabang penuh atau kantor pusat. Ya. Jadi ini ya, cukup mengkhawatirkan karena kalau sekecil gini pun sudah jadi target. Ya kalau peretasan atau pembobolan modal seperti ini sebenarnya dari dulu juga sudah ada. Artinya ini bukan kejadian yang pertama atau kedua gitu. Dulu memang banyak juga rekening dorman itu dengan dibobol oleh internal, pasti melibatkan internal perbankan. Anda masih menyaksikan Inside Story. 9 tersangka dalam kasus dugaan pembobolan rekening dorman senilai lebih dari 200 miliar memiliki peran masing-masing dalam tindak kejahatan. Yang mengejutkan, C dan DH, 2 aktor intelektual pembunuh kaca bank BUMN, juga terlibat dalam kasus ini. Barreskrim Polri menetapkan 9 orang tersangka kasus pembobolan rekening dorman senilai 204 miliar rupiah. Ke-9 tersangka memiliki peran masing-masing, mulai dari kelompok karyawan bank, pembobol rekening dorman, dan pelaku pencucian uang. Klaster pertama, pelaku AP dan GRH merupakan karyawan bank, masuk dalam kelompok pelaku. AP yang menjabat sebagai kepala cabang bank BUMN berperan untuk memberikan akses ke aplikasi core bank system kepada pelaku untuk bisa membobol rekening dorman dan memindahkannya ke rekening penampung. Kemudian pelaku lain dari pihak bank yakni berinisial GRH yang menjabat sebagai Consumer Relation Manager berperan sebagai penghubung antar AP dengan para pelaku jaringan pembobol rekening dorman. Klaster kedua, pelaku C, pelaku DR, pelaku NAT, pelaku R, dan pelaku TT masuk dalam kelompok pelaku, pembobol, dan eksekutor. Pelaku C disebut merupakan aktor utama dalam memindahkan rekening dorman ke rekening penampung. Saat bertemu dengan AP, C mengaku berasal dari Satgas Perampasan Aset. Kemudian pelaku DR mengaku sebagai konsultan hukum yang berperan untuk melindungi para pelaku pembobol bank. Pelaku NAT yang merupakan mantan pegawai bank berperan melakukan akses ilegal aplikasi core banking system dan melakukan pemindah bukuan secara in absentia ke sejumlah rekening penampung. Pelaku R sebagai mediator yang berperan mencari dan mengenalkan para pembobol bank dengan kepala cabang. Selanjutnya, pelaku TT sebagai fasilitator keuangan ilegal berperan untuk mengelola uang hasil pembobolan rekening dorman dan menerima aliran dana dari hasil kejahatan. Klaster selanjutnya yakni kelompok pelaku pencurian uang yakni DH dan IS. DH berperan membuka blokir, kemudian memindahkan dana yang terblokir. Sementara pelaku IS berperan menerima uang hasil pembobolan rekening dorman dan menyiapkan rekening penampung. Yang mengejutkan, pelaku DH dan pelaku C turut terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Publik dikejutkan dengan pengungkapan kasus pembobolan rekening dorman dengan nilai fantastis menembus 200 miliar rupiah di salah satu bank besar di Jawa Barat. Pelaku bahkan melakukan aksi pembobolan hanya dalam waktu 17 menit. Dan berikut analisa dari Deputi Bidang Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK, Danang Trihartono, dan pakar hukum perbankan Yunus Hussein. Pak Yunus, Pak Danang, selain bicara mengenai keamanan bank ya, dorman pun dibobol apalagi yang aktif, plus ini juga pelakunya Pak
kalau kita lihat efek dominonya terlibat dalam tindak pembunuhan yang kepala cabang kemarin. Bagaimana kita melihat masalah yang begitu kompleks ini, Pak Yunus? Apa yang harus dilakukan pihak perbankan, juga pemerintah dan polisi? Mungkin saya ke Pak Yunus terlebih dahulu. Jadi memang selama ini ada dikenal dengan three line of defense, 3 lapis pertahanan bank untuk mengamankan transaksinya. Jadi para yang melakukan transaksi ya, makernya ada checker di atas yang mengecek, ada atasan yang terakhir yang menyetujui. Tapi kelihatannya kalau orang dalam bermain ya akan tembus juga. Nah sekarang ada pendekatan yang namanya GRC. Dilihat penerapan dari good corporate governance ya, risk management dan compliance. Jadi ini combined assurance ya. Jadi tidak cukup hanya dari sudut governance saja, dari sudut katakanlah risk management tadi ya, juga perlu dilakukan identifikasi, dinilai, diawasi, kemudian kepatuhan kepada SOP yang tadi three line of defense itu juga harus dipegang teguh. Ini kan kelihatannya ya orang banknya sendiri berdua sudah ikut bermain dan dia menerobos, menyimpang dari prosedur yang ada di dalam. Jadi kalau udah prosedur disimpangi, katakanlah aturan tidak diikuti, yang bermain juga orang dalam dan kerjasama juga sama orang luar ya, usaha mengamankan itu memang lebih susah. Tapi pendekatan combined assurance tadi dengan good corporate governance yang baik ya, kemudian risk management yang bagus juga ya, kepatuhan kepada tentuan dan SOP yang ada, saya kira bisa membantu. Jadi namanya combined assurance, tidak hanya satu pendekatan, harus kombinasi. Baik, combined. Itu harus dilakukan. Oke, Pak Yunus, kalau kita lihat dari kasus ini kan Jawa Barat ya Pak ya, dan tadi pelakunya 9. Apakah ini bukan kasus baru dan terakhir? Karena kalau kita lihat ini skalanya Jawa Barat, bisa saja wilayah-wilayah lain juga ada pola yang sama menurut Anda Pak Yunus? Ya memang kalau dilihat kan yang kena ini KCP, cabang pembantu itu kecil sebenarnya. Duitnya tidak sebanyak kantor cabang penuh atau kantor pusat ya. Jadi ini ya cukup mengkhawatirkan, karena kalau sekecil gini pun sudah jadi target yang di Cempaka Putih, yang di Jawa Barat. Untuk yang lebih besar ya akan lebih besar lagi targetnya. Dan saya cenderung menganggap ini bukan membobol dormant account, tapi justru satu rekening yang aktif. Nah memang menyembunyikannya dengan berbagai macam transaksi tadi, diubah bentuknya, kirim ke remittance, kirim ke money changer, kirim ke dormant, itu yang namanya cuci uang seperti itu. Conversion and transfer procedure of crime, mengubah bentuk, memindahkan hasil kejahatan. Ini udah ada cuci uangnya ini. Udah pasti gitu. Iya pasti Pak, karena tadi angkanya besar dan tidak diputar-putar. Kalau saya ke Pak Danang, Pak, kalau kita lihat mungkin dari PPATK sendiri, bagaimana membedakan antara pemilik rekening yang memang tengah withdraw with their money atau dengan sebuah pembobolan, Pak? Ada perbedaan yang signifikan, Pak Danang? Ya, memang kalau dari tipologi yang ada, biasanya kalau pembobolan itu kan ingin menghabiskan dalam waktu seketika. Ya. Artinya dalam waktu cepat uang itu dipindahkan ke beberapa pihak gitu kan ya. Lain halnya dengan rekening kalau dia nasabah natural gitu kan, biasanya nggak akan seperti itu. Nah itu biasanya harusnya muncul di alert sistem perbankan sehingga dapat diidentifikasi lebih dini. Tapi memang kalau saya cermati sebenarnya di sini ada 3 ya. Yang pertama perlu dipastikan bahwa aplikasinya benar-benar aman. Yang kedua adalah prosedurnya benar-benar prudent. Dan yang ketiga adalah orangnya juga perlu pembinaan secara terus-menerus. Jadi 3 kunci itu saya kira perlu diperhatikan oleh pihak perbankan. Tapi Pak Danang, kalau kita lihat pola yang di Jawa Barat, di Cempaka Putih seperti itu Pak, apakah memang walaupun mungkin belum bisa diungkap oleh PPATK karena ini proses dalam investigasi, apakah bisa jadi wilayah-wilayah lain, KCP lain juga memang ada gejala yang sama Pak? Ya, kalau peretasan atau pembobolan modal seperti ini sebenarnya dari dulu juga sudah ada. Artinya ini bukan kejadian yang pertama atau kedua gitu. Dulu memang banyak juga rekening dorman itu dengan dibobol oleh pasti melibatkan internal perbankan. Nah, ada juga memang pembobolannya sistemnya bukan seperti ini, tapi meretas sistemnya itu juga ada. Jadi memang berbagai macam cara gitu kan ya, yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk istilahnya menikmati uang dari nasabah ini. Saya kira demikian.
Kembali saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, kalau kita lihat kasus yang terbaru ini ya Pak ya, 9 tersangka, mereka membagi tanggung jawab antara pelaku, internal bank, otoritas pengawas juga, dan juga dari eksternal. Anda melihat Pak, bahwa apakah mereka memang sudah terlatih dengan proses yang sama, sudah berpengalaman seperti itu Pak Yunus, sehingga tadi angkanya juga besar dan punya grup yang besar ini, Pak Yunus? Kalau dilihat terlibatan 2 orang pelakunya melakukan juga di bank lain ya. Kemudian lihat cara kerja dia melibatkan orang dalam, orang luar. Ada juga katakanlah sebagian juga ahli IT misalnya dalam kasus yang Cempaka Putih ya. Ini seperti kerjanya organized crime. Dia sudah merencanakan. Pasti dia pernah bertemu, berkomunikasi, ada frekuensi yang sama di antara mereka. Jadi dalam bahasa hukum tuh ini penyertaan, jadi rame-rame, bukan saja orang dalam tapi orang luar yang sudah terorganisir dengan baik. Jadi ini termasuk yang direncanakan kalau menurut saya, bukan seketika saja terjadi, bukan, pasti perencanaannya baik, apalagi melibatkan sekian banyak pihak gitu. Baik, pasti well plan lah ya Pak ya, tidak secara tiba-tiba dan kebetulan kenal gitu ya Pak ya. Baik, Pak Yunus, Pak Danang, terima kasih banyak atas waktunya. Kematian Ilham bukan sekedar kisah kriminal biasa. Ini adalah cermin rapuhnya integritas, sistem, dan keamanan di negeri ini. Pemerintah dan instansi terkait harus benar-benar berbenah memperbaiki sistem keamanan perbankan agar kasus ini tidak terulang kembali. Saya Angelika Deavagam undur diri, sampai jumpa.